Kembali lagi di pelajaran seni budaya untuk kelas 8 semester 1. Hari ini kita akan belajar tentang seni rupa, yaitu menggambar model. Nah, untuk kelas 8 silahkan diperhatikan ya slide dan penjelasan yang akan Umi berikan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang seni rupa, yaitu menggambar model. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami prinsip menggambar model. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan konsep dan prosedur menggambar model. Yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui alat dan bahan menggambar model. Dan yang keempat, siswa mampu memahami dan mengaplikasikan teknik menggambar model. Oke, perhatikan selanjutnya. Apa itu menggambar model? Nah, menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, jadi kalau menggambar model, kita harus tentukan dulu objek modelnya. Baru kita bisa melakukan kegiatan menggambar. Nah, jadi bukan model yang sedang berjalan di atas panggung ya yang dinamakan menggambar model. Oke, jadi model gambar sebaiknya itu diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati dengan detail dari setiap objek yang akan digambar. Nah, jadi nanti kalau anak-anak Umi sudah mengetahui objek apa yang ingin digambar, letakkan objek tersebut di jarak pengamatan yang tidak terlalu jauh, jadi kita bisa melihat dengan detail. Nah, prinsip menggambar model itu ada beberapa. Yang pertama, komposisi, yaitu cara mengatur posisi gambar. Nah, komposisi ini terbagi menjadi 3. Nah, lihat di gambar ada komposisi simetris, yaitu cara penyusunan gambarnya diletakkan pada posisi yang seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini biasanya kalau komposisi simetris ini bentuk barangnya itu posisinya harus sama dalam bentuk ukuran dan juga bentuk objeknya. Baru yang kedua yaitu komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris ini harus tidak sama bentuknya, tetapi posisi maupun ukurannya harus seimbang dan kesatuan antar benda atau sesuai atau antar objek gambar. Nah, jadi bentuknya boleh berbeda tetapi susunannya harus tetap seimbang. Nah, yang ketiga ada komposisi sentral, yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, itu nampak perbedaan setiap gambar komposisi yang berbeda. Yang selanjutnya, prinsip menggambar yang kedua ada proporsi, yaitu tingkat perbandingan yang ideal dan harmonis antara objek-objek yang digunakan sebagai model gambar. Yang ketiga ada keseimbangan, yaitu keselarasan yang dicapai antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang keempat, kesatuan, yaitu keserasian dalam melakukan pengaturan objek yang digunakan untuk model gambar. Nah, selanjutnya itu ada konsep gambar. Nah, ini nanti anak-anak Umi bisa baca apa saja konsep dalam menggambar, tapi yang jelas menggambar itu harus jelas nampak ini garisnya. Lalu ada gelap terangnya, ada tekstur, ada bidang, dan yang lainnya.
Jadi yang harus dilakukan dalam konsep gambar itu yang pertama kita harus menentukan dulu objek modelnya. Nah, objek modelnya itu bisa tumbuhan, hewan, manusia, benda mati juga boleh. Terus objek model harus disusun. Nah, objek model ini harus disusun sesuai dengan proporsi tadi. Yang ketiga, struktur bentuk dan bidang memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Nah, kan berbeda kalau kita menggambar dalam ruangan atau di luar ruangan. Nih, model alam benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda. Ini seperti Umi sampaikan tadi. Jika di dalam ruangan, otomatis intensitas cahayanya lebih gelap daripada di luar ruangan. Nah, yang selanjutnya ada prosedur menggambar model. Nah, prosedur menggambar model itu ada 2, yaitu tahap persiapan gambar dan tahap pelaksanaan. Nah, di tahap persiapan gambar itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dan mempersiapkan model gambarnya. Yang kedua, kita siapkan papan atau meja yang kita akan gunakan untuk menggambar. Lalu persiapkan pensil jenis H untuk membuat garis bantunya terlebih dahulu. Lalu yang keempat, cari sudut yang pas untuk menggambar. Lalu ada tahap pelaksanaan gambar, yaitu ambillah kertas gambarmu, awalnya dengan membuat sketsa. Lalu berikan kesan gelap dan terang pada objek yang kalian gambar sehingga terlihat jelas bentuk 3 dimensinya. Lalu mulailah untuk membuat gambar detail pada setiap bagian objek gambar kalian. Jika sudah selesai membuat detail pada gambar, lanjutkan dengan memberikan warna pada setiap objek. Lakukan tahap penyelesaian akhir gambar dengan cara memperjelas gambar sesuai dengan sifat asli dari objek yang digunakan sebagai model. Nah, selanjutnya apa alat dan bahan yang digunakan? Ada kertas gambar, pensil, penghapus, krayon, pensil warna, dan cat air. Sebenarnya banyak lagi contoh alat dan bahan yang digunakan, tetapi gunakan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknik menggambar model itu ada teknik arsir, yaitu membuat garis secara berulang hingga bidang gambar penuh dengan arsiran. Nah, lihat di gambar ini terlihat jelas ini bentuk dari garis-garis atau arsiran yang dibuat secara berulang hingga membentuk sebuah gambar. Lalu yang kedua ada teknik gosok, yaitu atau dusel. Nah, teknik gosok ini biasanya menggunakan pensil, lalu kalian bisa gosok-gosok dengan busa, kapas, atau dengan jari. Yang ketiga teknik blok, yaitu menekan pada wujud objek yang sesungguhnya tanpa ada penjelasan warna lain. Nah, biasanya teknik blok ini yang digunakan adalah warna hitam. Jadi semua warna hitam ditutup dengan kegelapan. Selanjutnya ada teknik pointillis, yaitu menekankan pada unsur titik. Nah, jadi kalau teknik pointillis ini kita membuat gambarnya dengan penuh titik-titik sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini nampak ya, di sini ini titik-titik semua. Lalu yang ketiga teknik akuarel atau transparan. Nah, teknik akuarel ini nanti pewarnaannya harus transparan. Nah, biasanya kita menggunakan cat yang basah. Baru teknik linier, yaitu teknik gambar yang mengutamakan pada unsur garis. Nah, ini nampak ya, di setiap gambar bunga atau kelopaknya itu terlihat banyak garis-garis. Ini namanya mengutamakan pada unsur garis, yaitu teknik linier. Lalu teknik pelakat, yang tekniknya itu khusus menggunakan cat poster atau cat air. Nah, makanya nampak jelas di sini warnanya yang cerah. Lalu teknik sketsa, yaitu teknik yang bersifat membuat garis kontur awal dari bentuk suatu gambar. Nah, ini perhatikan gambarnya. Lalu teknik siluet, yaitu teknik global atau bayangan. Nah, ini contohnya gambar manusia yang membentuk suatu bayangan saja.
Yang selanjutnya ada teknik perspektif, yaitu teknik yang berhubungan dengan peletakan garis horizon, contoh gambar. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya dengan teknik-teknik yang lain. Ini meletakkan pada garis horizon. Udah tahu kan garis horizon itu yang seperti apa? Yang selanjutnya ada teknik komposisi, yaitu teknik yang digunakan apabila objek yang akan digambar jumlahnya itu banyak. Nah, jadi itulah tadi macam-macam teknik dalam menggambar model. Ada banyak teknik yang anak-anak Umi bisa gunakan saat menggambar model nantinya. Kalian tinggal pilih salah satu yang kira-kira bisa kalian lakukan. Oh, ada lagi ternyata yang terakhir, yaitu teknik pencahayaan. Nah, ini kalian bisa baca di bukunya ya. Lalu, tahapan-tahapan dalam menggambar model. Nah, tahapan-tahapan dalam menggambar model itu ada melakukan pengamatan, lalu pembuatan sketsa, membuat gelap terang benda, pewarnaan, hingga penyelesaian secara akhir. Itulah tadi pembelajaran singkat mengenai menggambar model. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu tentang menggambar ilustrasi. Silakan ditunggu videonya ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.